Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumahnya. Baik teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Bunda. Kali ini Bunda akan membahas tentang materi pembelajaran IPA teman-teman. Nah teman-teman, pada kali ini teman-teman akan khusus untuk mempelajari rangkaian listrik. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, boleh siapkan buku tematiknya dan alat tulisnya ya. Oke, baik teman-teman. Semoga teman-teman sudah menyiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya ya. Baik teman-teman, bisa teman-teman lihat kali ini Bunda Nina sudah membuka buku tematik halaman 61. Oke teman-teman, boleh buka halaman 61. Bunda Nina akan mengulang sedikit tentang pengertian rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, teman-teman bisa melihat ya di sini ya, halaman 61 ada pengertiannya. Rangkaian listrik seri itu adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berurutan atau berderet ya teman-teman, dan rangkaian listrik paralel itu biasanya disusun secara sejajar atau bercabang. Seperti ini ya teman-teman. Ini ada contohnya rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah teman-teman, nanti selanjutnya kita akan melakukan atau mengidentifikasi bagaimana sih kerjanya rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, teman-teman sebelumnya dengarkan dulu penjelasan Bunda ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan. Di sini yang pertama yaitu ada rangkaian listrik seri ya teman-teman. Teman-teman dapat lihat di sini ada 2 buah baterai dan 3 buah lampu. Nah, ya di sebelah kanan juga ada 2 buah baterai dan 3 buah lampu ya teman-teman ya. Nah, ini rangkaian listrik seri itu dia dipasangnya secara berurutan teman-teman, atau satu aliran listrik teman-teman ya. Sedangkan kalau paralel, nah ini teman-teman dia lebih banyak ya kabelnya ya. Nah, ini dia bercabang. Jadi ada lampu 1, lampu 2, lampu 3 sama, tapi dia bercabang. Nah, ini dia ya. Di sebelah kanan, yang paling kanan juga ada teman-teman. Ini adalah contoh rangkaian listrik paralel dulu. Nah, Bunda Nina akan menjelaskan nih teman-teman. Teman-teman pasti penasaran ya. Bunda, ini apa sih L1, L2, L3? Nah, L ini merupakan singkatan dari lampu. Nah, jadi lampu itu disingkat dengan L. Oke, teman-teman. Ya, jadi ini lampu 1, lampu 2, lampu 3. Oke, ini juga sama, lampu 1, lampu 2, lampu 3. Dan selanjutnya di sini ada juga teman-teman saklar nih ya, saklar. Nah, di sini ini adalah yang terbuka ini namanya saklar. Nah, ini saklar ya. Ini juga saklar, teman-teman. Kemudian pada rangkaian paralel ini juga ada saklarnya di sini ya. Ini juga saklar. Nah, nanti saklar ini biasanya disingkat dengan S ya, teman-teman. Jadi hanya S. Di sini Bunda Nina akan contohkan ya. S, oke. S ya. Karena di sini dia hanya saklarnya ada 1, cukup diberi tanda S1 aja ya. Kalau saklarnya ada 2 nanti bisa ditulis S1, S2 atau S3 ya kalau paralel. Oke, teman-teman. Kita akan mengerjakan halaman selanjutnya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas soal pada halaman 63, teman-teman. Oke, pada halaman 63 di sini ada 2 soal ya, teman-teman. Kita akan membahas soal yang pertama dulu nih, teman-teman. Teman-teman sudah siap ya? Alat tulisnya jangan lupa. Kali ini kita menggunakan pensil aja dan penghapusnya juga jangan lupa ya, teman-teman. Oke, pada halaman kali ini yang pertama, gambar yang pertama itu teman-teman bisa melihat ya. Kita akan baca soalnya. Yang pertama yang A. Apa nama rangkaian listrik pada A, B, dan CD, teman-teman? Nah, di sini kita lihat ya, mana yang A?
Ini dia nih, A, B, C, D. Oke, teman-teman. Ya, teman-teman bisa melihat di sini D dan C, kemudian B dan A. Nah, ini dia berderet ya, teman-teman ya lampunya. Nah, coba kalau ciri-ciri lampu yang berderet itu dinamakan rangkaian listrik seri ya, teman-teman boleh diisi. Yang A itu adalah rangkaian listrik seri. Oke, selanjutnya teman-teman nomor 1 sudah kita tulis ya, yaitu rangkaian listrik seri 1A. Selanjutnya kita akan membahas nomor kedua teman-teman nih. Apa yang akan terjadi jika L1 padam? Oke, sebelum kita melihat L1 atau lampu 1, ingat ya, L itu singkatannya itu kepanjangannya dari lampu. L itu adalah lampu. Oke, di sini ada kutub positif. Bunda akan memberikan tanda dulu positif. Dan di bawahnya itu kutub negatif. Oke, teman-teman terlihat ya. Dan di sini ada saklar 2, teman-teman ya. Ini sepertinya silau ya. Saklar 2 dan S1, saklar 1 ya, teman-teman. L1-nya di sini. Nah, L1-nya ini padam, teman-teman. Kita silang aja ya. Oke. Kita silang L1-nya padam. Kira-kira apa sih, teman-teman, yang terjadi jika L1-nya ini padam? Di sini ada lampu 2 dan lampu 3. Ada lampu 4 dan lampu 5, teman-teman. Iya, betul banget ya, teman-teman. Dapat teman-teman ingat, ciri-ciri rangkaian listrik yang seri itu jika ada salah satu lampu mati ya, teman-teman ya. Dia tentunya lampu yang di sebelahnya juga akan padam karena terputus ya aliran listriknya. Nah, ini contohnya seperti ini. Listrik yang berada pada kutub positif akan mengalir. Ketika sampai di L1, lampunya padam, sehingga dia tidak bisa mengaliri listriknya, teman-teman. Akhirnya L2 dan L3 tidak teraliri listrik dan mati lampunya atau padam. Nah, apa yang terjadi jika listrik pada kutub positif mengalir, kemudian sampai di L4, mengalir lagi ke L5? Oke, ini masih tetap ya, teman-teman ya, mengalir terus sampai lagi ke kutub negatif. Nah, ini mereka tetap bisa menyala karena tidak terputus aliran listriknya ya, tidak ada yang mati bohlamnya. Oke, teman-teman boleh tuliskan ya. Jadi, jika L1 padam, L2 dan L3 juga padam, L4, L5 tetap menyala. Oke, selanjutnya yang ketiga, teman-teman, atau yang C. Disebut apakah rangkaian listrik di samping. Nah, ya, ini maksudnya yang ini ya, teman-teman ya, masih yang ini nih. Ya, oke. Ini termasuk rangkaian listrik apa ya, teman-teman? Ini termasuk rangkaian listrik kalau semuanya ya, semuanya. Ini termasuk rangkaian listrik apa? Ini termasuk paralel ya, teman-teman ya, kalau semuanya ya. Kenapa? Karena ya, teman-teman, di sini teman-teman ada 2 saklar nih ya. Saklar 1 dan saklar 2. Kalau dia hanya saklarnya 1 ya. Nah, ini baru dia seri. Tapi kalau ini saklarnya 2, berarti dia ini adalah paralel ya, teman-teman nih. Di sini juga bercabang nih, teman-teman. Sampai di sini terjadi percabangan ya. Oke, jadi kalau semuanya ini namanya rangkaian listrik paralel. Oke, teman-teman boleh ditulis ya. Yang C ini untuk yang gambar yang atas. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mulai gambar yang kedua. Oke, ini adalah gambar yang kedua. Teman-teman bisa perhatikan gambar di samping. Yang pertama 2A, yaitu apa yang akan terjadi jika L4 padam, teman-teman. Mana sih L4? Oke, kita lihat dulu. Ini lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4 ya, teman-teman. Berarti ini keadaannya semua saklar ini
tertutup ya teman-teman, atau menyala ya, on. L4-nya kita coret aja teman-teman, biar nggak bingung nih. Ya, dia padam nih ceritanya. Apa yang terjadi teman-teman jika L4 padam? Oke, teman-teman bisa lihat ya, berarti dia tidak mengganggu aliran listrik ya teman-teman. Ini kita tandai lagi teman-teman, ini kutub positif, ini kutub negatif. Oke, mari kita coba teman-teman. Listrik dari kutub positif mengalir ya. Oke, sampai dulu di sini L3. Kemudian S2 ini keadaannya tetap on ya teman-teman, tidak terbuka ya. Kemudian mengalir. Nah, ini berarti tetap menyala ya teman-teman ya, L2. Dan kembali ke kutub negatif. Nah, kemudian kita coba lampu yang atas ya. Tidak usah yang bawah ya, karena yang bawah ini padam ya teman-teman. Oke, mengalir listrik. Oke, melalui L1 sampai kemudian mengalir lagi dan sampai ke kutub negatif. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa L1, L3, dan L2 menyala. Oke, teman-teman boleh ditulis. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 2 yang B ya teman-teman, jelaskan apa yang terjadi pada semua lampu. Oke, jika S1 dibuka dan S2 ditutup. Nah teman-teman bisa lihat ya, S1 dibuka. Nah berarti ini kalau dia terbuka, ini kita akan buat seperti contoh pada rangkaian listrik sebelumnya ya. Nah jadi ini terbuka nih begini. Oke, nah S2-nya tertutup, berarti dia menyambung ya teman-teman. Nah, oke, dia menyambung. Apa yang terjadi teman-teman? Oke, kutub positif atau listrik yang alirannya positif mau mengalir nih teman-teman. Tapi karena ini terbuka, tentunya tidak bisa ya teman-teman. Nah, oke, bagaimana mau mengalir? Berarti tidak bisa mengalir. Yang terjadi lampu L1, L2, L3, dan L4 padam ya teman-teman ya, atau tidak menyala. Oke, teman-teman boleh tulis nomor 2 yang B. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan yaitu soal 2C teman-teman. Perhatikan gambar di samping yaitu lampu manakah yang disusun secara seri. Nah pada gambar yang kedua ini teman-teman ya, menurut Bunda ini adalah rangkaian listrik paralel ya teman-teman ya, bukan rangkaian listrik seri. Kenapa teman-teman? Di sini ya, di rangkaian listrik ini terjadi percabangan ya teman-teman, ada yang ke atas, ada yang tengah, dan ada yang ke bawah. Ya, kalau rangkaian listrik seri itu biasanya ada dua lampu berderetan. Di sini memang ada L3 dan L2 berderetan, tetapi di tengah-tengahnya ada saklar ya teman-teman ya. Nah, seharusnya kalau memang di sini tidak ada saklar, ini bisa menjadi rangkaian listrik seri. Bunda, kenapa nggak yang ini? Kalau ada pertanyaan, kenapa Bunda L4 dan L1 ini bukan seri? Iya teman-teman, kalau menurut Bunda di sini tetap terjadi percabangan. Nah ini berarti dia tidak bisa dinamakan seri, karena kan ciri-ciri rangkaian seri itu dia bersusun secara berurutan ya teman-teman ya, dia satu kabel. Nah ini kalau misalnya dia ada yang atas, ada yang bawah, berarti dia menggunakan cabang ya tentunya teman-teman ya, dan baru bertemu lagi nanti di sini. Nah, kalau misalnya di sini tidak ada saklar S2, nah L3 dan L2 ini adalah rangkaian atau lampu seri ya, lampu rangkaian seri. Nah, jadi di sini yang C, lampu manakah yang disusun secara seri? Menurut Bunda jawabannya tidak ada. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita selesai pembelajaran IPA kali ini ya teman-teman. Materinya yaitu yang tadi rangkaian listrik. Nah teman-teman, Bunda berharap teman-teman tetap semangat belajar di rumahnya dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Mari kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca
Hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Bunda Nina mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gratsik, berani, bisa, mandiri. Dadah teman-teman.